Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas Manajemen 223D yang akan memaparkan materi resum yang berjudul Seleksi Pegawai. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian seleksi. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian seleksi, akan dikutip beberapa pendapat dari beberapa ahli. Antara lain, menurut T. Hani Handoko, seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Sedangkan, menurut Melayu SP Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Dalam seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Poin kedua yaitu tujuan seleksi penerimaan karyawan. Ada 3 tujuan yang termasuk dalam seleksi penerimaan karyawan, yaitu 1. Untuk mendapatkan para karyawan yang memenuhi syarat dan mempunyai kualitas sebagaimana yang dibutuhkan, termasuk jujur, disiplin, terampil, kreatif, loyal, dan berdedikasi tinggi. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan calon karyawan atau pelamar, apakah dapat mengerjakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menyiapkan dan membentuk kader-kader karyawan yang dapat menunjang kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Poin keempat, prosedur dalam seleksi penerimaan karyawan. Ada beberapa poin yang termasuk ke dalam prosedur seleksi penerimaan karyawan, antara lain 1. Penerimaan surat lamaran, yang kedua, penyelenggaraan ujian, yang ketiga, wawancara seleksi, yang keempat, surat-surat referensi, yang kelima, evaluasi medis, yang keenam, wawancara dengan penyelia, yang ketujuh, pengenalan pekerjaan, dan yang terakhir adalah keputusan seleksi. Nah, dari keputusan seleksi inilah yang akan menentukan apakah seorang karyawan tersebut sudah diterima atau dapat diterima dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Poin kelima, ada kendala-kendala seleksi penerimaan karyawan. Dalam seleksi penerimaan karyawan, ada beberapa kendala yang menjadi tantangan bagi suatu perusahaan. Yang pertama, tolak ukur. Tolak ukur ini merupakan kendala kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang dipergunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Yang kedua, penyeleksi. Nah, kendala penyeleksi ini merupakan kendala kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar kualifit, jujur, dan objektif penilaiannya. Di mana orang yang menjadi penyeleksi juga harus tepat tanpa ada sangkut paut dengan si pelamar sehingga terjadi kecurangan antara pelamar dengan penyeleksi. Yang ketiga ada pelamar, di mana kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik disembunyikannya. Nah, inilah menjadi tantangan atau kendala bagi suatu perusahaan dalam melakukan seleksi karyawan, karena kurangnya kejujuran seorang pelamar membuat penyeleksi susah untuk menentukan apakah potensi yang dimiliki oleh seorang pelamar ini betul-betul profesional atau tidak. Inilah yang menjadi kendala dalam seleksi penerimaan karyawan tersebut. Dari beberapa poin tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seleksi pegawai adalah memperoleh karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan ditariknya. Dan dapat ditambahkan kembali bahwa seleksi sangat berperan bila ternyata para karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, seleksi itu penting untuk dilaksanakan. Tujuan diadakannya seleksi yaitu mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.